Kau Tuhan yang benar, Kau gunung batu kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau menunjukkan yang benar kepada kami. Mari katakan bersama-sama dia gunung. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, Kau Tuhan semesta alam, Kau Tuhan yang benar, yaitu Yesus Tuhan yang memberikan kebenaran bagi kami, sehingga hidup kami menjadi benar, dan kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang
Berjalan dengan kami, tiada layak seperti-Mu. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam. Dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah online perayaan Jumat Agung ini. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua ditemukan dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus bersemangat. Beberapa menit ke depan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua siap dan bersemangat untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat kemurahan-Mu, buat anugerah terbesar, salib-Mu, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami dan menebus kami ya Tuhan. Sekarang hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Tolong kami semua supaya kami dapat mengertinya dengan baik. Dan bantu saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh semua umat-Mu yang mendengarnya. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini merupakan hari di mana orang Kristen merayakan Paskah untuk memperingati hari kematian Tuhan kita pada kayu salib. Dan tema khotbah saya pada hari ini adalah Dia mati untukku. Sekali lagi, Dia mati untukku. Mari kita mulai dengan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan demikian. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dari ayat yang baru saja kita baca ini, dengan singkat, padat, dan jelas, memberitahu kepada kita tujuan dan maksud dari kematian Yesus. Alasannya sangat jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua. Sehingga Yesus mati mengorbankan dirinya di kayu salib. Itu sebabnya jangan anggap enteng dosa. Jangan anggap dosa sebelah mata. Dosa itu adalah masalah yang sangat serius. Anehnya pada masa sekarang orang menganggap dosa itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Dosa dianggap sebagai hal yang sepele. Dosa sering diistilahkan dengan istilah-istilah yang manis seperti khilaf atau suatu tindakan ketidaksengajaan. Sehingga kalau ada orang yang berbuat salah atau berdosa, dengan mudah mereka katakan, maaf saya khilaf. Dengan gampang mengucapkan kata khilaf atas perbuatan dosa yang dilakukan. Kita lupa bahwa karena dosa kitalah Tuhan Yesus menderita sengsara pada kayu salib. Siapapun kita, apakah kita sebagai orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, dari latar belakang mana kita berasal, tidak peduli apa jabatan dan harta kekayaan yang kita miliki, tidak peduli apa profesi, jabatan, dan pekerjaan kita. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang harus dihukum karena dosa. Karena dosa kitalah Yesus didera di istana Pilatus. Karena dosa kita juga, Yesus harus memikul salib yang berat itu. Karena dosa kitalah tangan dan kakinya dihujani dengan paku. Karena dosa kita, kepalanya dimahkotai duri. Dan karena dosa kita, lambungnya ditikam. Semua penderitaan yang dialaminya itu disebabkan oleh karena dosa Anda dan saya. Nah, mari dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, selain daripada apa yang baru saja kita dengarkan oleh Nabi Yesaya ini, mari kita dengarkan juga apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan pasal 3 ayat 18. Di sana dikatakan demikian. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. 1 Petrus 3 ayat 18 katakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Itu sebabnya jangan anggap enteng dosa. Janganlah bermain-main dengan dosa. Karena dosalah, dosa kita, nyawa Yesus harus dikorbankan. Nah, pada minggu pertama di bulan April ini, saya sudah khotbahkan bahwa dosa itu mempunyai akibat. Akibat daripada dosa adalah maut. Itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, yaitu upah dosa adalah maut. Dan setiap perbuatan dosa akan mendapatkan hukuman. Dengarkan Efesus 2 ayat 3, di sana dikatakan demikian. Pada dasarnya setiap orang berdosa adalah orang yang harus dimurkai. Sama seperti semua orang berdosa lainnya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Harta dan kekayaan yang kita punya, pangkat dan jabatan yang kita miliki, semua itu tidak bisa menebus dan melepaskan kita daripada hukuman dosa. Di hadapan Allah segala perbuatan baik kita, kesalehan kita, keagamaan kita, itu semua seperti kain kotor. Tidak ada yang dapat kita banggakan dengan perbuatan baik kita. Kepintaran kita dan semua yang kita miliki tidak bisa dibanggakan. Kita terbatas dan tidak mampu untuk melepaskan diri kita dari dosa. Karena ketidakmampuan kita untuk melepaskan diri dari dosa itulah Yesus Kristus berinisiatif untuk datang memberikan pertolongan, jalan keluar kepada kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari hukuman dosa yang harusnya kita yang tanggung. Nah, sekarang sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, inilah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Yang pertama, hiduplah di dalam kebenaran. Saya ulang, hiduplah di dalam kebenaran. Yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang yang sudah ditebusnya itu adalah hidup di dalam kebenaran. Mari dengarkan kembali 1 Petrus pasal 3 ayat 18a yang sudah kita baca tadi. Di sana dikatakan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Perhatikan kalimat berikut. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, perhatikan baik-baik kalimat ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar ini. Kalimat ini berarti melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah membenarkan kita. Dan pertanyaannya adalah, untuk apa sih Yesus mau membenarkan kehidupan kita? Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang sudah kita baca tadi juga, disebutkan alasan mengapa Yesus mau membenarkan kita. Sederhananya yaitu supaya kita hidup untuk kebenaran.
Nah, mari dengarkan kembali 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi kita harus membuka mata kita dan sadar dengan baik. Yesus mau bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Nah, perlu dipahami bahwa dunia di mana kita tinggal ini bukanlah dunia yang benar. Dunia yang bebas dari kejahatan. Tetapi dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang berdosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dosa, kejahatan, ketidakbenaran ada di mana-mana. Kejahatan dan dosa itu seolah-olah seperti barang murahan yang bertebaran di mana-mana dan siap untuk menggoda siapa saja. Dalam media massa, media online, seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, televisi, surat kabar, WhatsApp grup, hampir setiap hari kita menemukan kejahatan, penipuan, berita hoax, pembunuhan, korupsi, ketidakadilan. Hampir semua ada di pelosok negeri kita. Dosa dan kejahatan begitu marak di dunia ini. Dosa dan kejahatan ini merupakan kegelapan yang harus diterangi. Dan Yesus mau keberadaan Anda dan saya, keberadaan kita, kehadiran kita sebagai pengikutnya menjadi terang untuk menerangi gelapnya dunia ini. Untuk itulah kita dibenarkan. Tuhan mau membenarkan kita agar menjadi pelaku kebenaran di dunia yang tidak benar ini. Dia mau kita menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Yesus mau agar kita menjadi pelaku kebenaran untuk menerangi lingkungan di mana kita tinggal. Yesus juga mau kita menjadi pelaku kebenaran, menerangi dan mempengaruhi sekolah kita. Yesus juga mau kita menjadi pelaku kebenaran untuk menerangi dan mempengaruhi kantor tempat di mana kita bekerja. Tuhan mau kita menjadi kebenaran untuk menerangi rumah tangga kita dan juga keluarga-keluarga kita. Nah, sedikit informasi bahwa tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Izinkan saya mengulangi kalimat ini. Tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang bisa saja menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau hal itu tidak disertai dengan pertobatan yang sejati, maka sebenarnya orang itu belum benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hanya hidup di dalam kebenaranlah yang membuktikan bahwa Anda dan saya, kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup di dalam kebenaran itu artinya hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, saya ingin pertegaskan hal ini. Hidup di dalam kebenaran itu artinya hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Dengarkan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 24. Di situ memberitahu kita tentang buah-buah kebenaran yang harus Anda dan saya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga buah-buah kedagingan yang harus kita singkirkan jauh-jauh dari kehidupan kita. Nah, inilah segala bentuk buah dari kejahatan atau buah kedagingan yang harus kita singkirkan. Kita buang jauh-jauh dari hidup kita. Mari dengarkan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21.
mengenai apa saja sih yang harus kita singkirkan dari hidup kita. Dengarkan ayat 19, dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Itulah deretan buah-buah dari kejahatan atau dosa yang harus dan wajib untuk kita singkirkan dari hidup kita. Dan sekarang inilah buah-buah kebenaran yang harus kita kembangkan dan terapkan dalam kehidupan kita. Dengarkan lanjutan dari Galatia 5 ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Tuhan mau agar Anda dan saya, kita sebagai pengikutnya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, mulai hiduplah di dalam kebenaran. Itu hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam kebenaran. Sekarang hal kedua yang harus Anda dan saya kita lakukan sebagai pengikut Kristus adalah hidup dengan gigih. Saya ulang, hidup dengan gigih. Kegigihan adalah salah satu sikap yang Yesus sendiri tunjukkan kepada kita selama dia hidup dan pelayanan di bumi ini sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, kita diberikan nasihat supaya meneladani dan mengikuti jejak Yesus ini. Mari dengarkan ayat ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kalau kita memperhatikan perjalanan Yesus mulai dari kelahirannya sampai pada sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir pada kayu salib, kita menemukan banyak sekali teladan, sifat dan karakter yang Yesus tunjukkan untuk kita teladani dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah khotbahkan 2 sikap dari Yesus yang harus kita teladani, yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kita salah satu sikap dari Yesus yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap tersebut adalah kegigihan. Nah, sikap gigih yang ditunjukkan oleh Yesus ini dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Mari dengarkan Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan demikian. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Apakah itu? Maksudnya semua tugasnya sudah selesai. Dan supaya apa yang tertulis dalam Alkitab dapat terjadi, ia berkata, aku haus. Di situ ada sebuah mangkuk penuh dengan air anggur yang asam.
Maka sebuah bunga karang dicelupkan ke dalam air anggur itu dan dicucukkan pada setangkai hisop, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Nah, kata "sudah selesai" yang dituliskan di dalam ayat ini merupakan kata terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum ia menyerahkan nyawanya. Kata "sudah selesai" ini dalam bahasa Yunani disebut tetelestai. Nah, kata tetelestai ini merupakan kata yang selalu dan sering diucapkan oleh seorang pemahat, seorang seniman, sewaktu ia selesai memahat sebuah patung. Sambil mengamati kembali hasil karyanya, sang pemahat akan berkata, tetelestai. Artinya, hal yang dikerjakannya telah tercapai atau sudah selesai. Nah, dengan Yesus mengucapkan kata tetelestai atau sudah selesai, Yesus sedang menyatakan bahwa pengorbanan yang ia lakukan di kayu salib telah selesai. Sama seperti seorang seniman yang telah menyelesaikan hasil karyanya. Nah, demikianlah Yesus menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan Anda dan saya, kita semua, dari hukuman dosa dengan selesai dan tuntas. Itulah sikap kegigihan yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu dengan menyelesaikan tugasnya sampai selesai atau finishing well. Sikap gigih untuk menyelesaikan tugas ini sampai akhir yang tuntas tersebut dapat juga kita lihat dari seorang pelari asal Tanzania yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari ini bukanlah sang juara dalam Olimpiade yang dilaksanakan pada tahun 1968 itu. Ia adalah peserta dengan peringkat paling terakhir. Nah, dalam Olimpiade itu ia sempat terjatuh dan mengalami cedera. Kemudian tim medis menganjurkan agar ia menghentikan larinya. Tetapi ia tidak mau berhenti dan malahan terus berlari sampai akhirnya mencapai garis akhir. Orang-orang kagum kepadanya bukan karena prestasinya, karena memang pada hari itu dia bukanlah yang meraih juara satu. Tetapi karena kegigihannya untuk mencapai garis akhir itulah yang membuat orang-orang kagum pada dirinya. Pada saat wartawan menanyakan mengapa ia terus berlari padahal ia sudah cedera dan tidak bisa menjadi juara, ia menjawab, "Negaraku mengirimku ke tempat ini bukan sekedar untuk mengikuti pertandingan, tetapi untuk menyelesaikannya." Itulah gambaran tentang kegigihan. Begitulah seharusnya sikap kita sebagai pengikut Kristus, yaitu tidak hanya menerima dan menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi juga melakukan seluruh rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita sampai selesai. Nah, kenyataannya yang sering kita dapatkan, kita lihat, atau bahkan kita sendiri melakukannya adalah kita bersemangat dan rajin pada awalnya. Tetapi kemudian semangat gigih kita mulai kendur dan perlahan-lahan macet di tengah jalan. Dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Nah, pada momen Paskah ini, dengan kita mempelajari kembali sikap kegigihan yang ditunjukkan oleh Yesus di kayu salib, yaitu menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Marilah kita bertekad untuk mengerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sampai selesai.
Mungkin selama pandemi ini kita mulai lemah dan kendur di tengah jalan. Kita kehilangan semangat untuk bangkit kembali, memulai bisnis kita, memulai pekerjaan, kita berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga, semangat untuk pelayanan, mungkin semuanya mulai kendor dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, marilah kita pandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengikuti jejak dan teladannya untuk menyelesaikan segala sesuatunya sampai tuntas dan selesai. Sehingga kita dapat berkata seperti Yesus katakan, tetelestai atau sudah selesai. Nah, gigih itu bukan berbicara tentang bakat dan waktu. Gigih berbicara tentang penyelesaian. Banyak orang yang berbakat, banyak orang yang mempunyai waktu, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Kenapa? Karena mereka tidak gigih dalam menyelesaikan tugas mereka. Orang yang gigih itu akan terus berjuang. Orang yang gigih hanya akan berhenti karena sudah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Bukan karena lelah dan malas. Memang pada saat mereka lelah, mereka bukan berhenti. Tetapi mereka beristirahat sebentar untuk mengumpulkan tenaga dan bangkit kembali untuk menyelesaikan tugas hingga selesai. Nah, zaman sekarang sedang ngetren istilah seperti mager, malas gerak, atau ada istilah lain, kaum rebahan yang suka tidur. Tentu ada berbagai faktor dan alasan mengapa seseorang menjadi mager atau menjadi kaum rebahan. Ada yang mager dan rebahan karena kelelahan. Mereka lelah karena sudah berusaha dan berjuang, tetapi belum juga mendapatkan hasil. Akhirnya lelah dan mereka menjadi mager dan kemudian rebahan. Tetapi tidak juga sedikit orang yang mager dan rebahan bukan karena lelah, tetapi memang pada dasarnya mereka saja yang malas dan punya hobi rebahan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita harus bangkit dan menjalani hidup dengan gigih, sebagaimana yang Yesus sudah tunjukkan. Semangat kegigihan untuk finishing well, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sampai akhir itulah yang harus kita tunjukkan dan terapkan dalam kehidupan kita. Ada seorang penulis bernama Frank Tiger berkata demikian. Dalam setiap kemenangan ada banyak usaha, tetapi kegigihan lebih dari berusaha. Itu berarti lebih dari bekerja keras. Kegigihan adalah suatu investasi. Itu adalah suatu kerelaan untuk mengikat diri sendiri secara emosional, secara intelektual, jasmani, dan rohani pada suatu tugas sampai tugas itu terselesaikan. Nah, jika hari ini Anda termasuk orang-orang yang telah putus asa, frustasi, stres, menyerah di tengah jalan, berdoalah. Memohon Tuhan untuk memberikan Anda tekad, kemauan, kegigihan untuk bangkit kembali dan menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai sebelumnya. Saya yakin dan percaya pada saat kita berdoa dan memohon semangat dan tekad yang baru daripada Tuhan kita, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kita akan dimampukan untuk menyelesaikan semua tugas dengan finishing well. Nah, biasanya mendekati akhir tahun, kita akan berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan membaca Alkitab secara lengkap dalam 1 tahun yang akan datang. Memasuki tahun baru, pada bulan pertama, kita dengan semangat membaca Alkitab dengan baik. Pasal demi pasal kita membacanya dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Tetapi memasuki bulan kedua dan ketiga, kesibukan sehari-hari membuat jadwal untuk membaca Alkitab mulai terganggu.
janji atau resolusi kita untuk menyelesaikan pembacaan Alkitab dalam tahun itu. Dan sebenarnya bukan cuma janji untuk membaca Alkitab saja yang kita buat di akhir tahun atau di awal tahun itu. Tetapi ada banyak janji dan resolusi lain yang kita buat di awal tahun itu. Misalnya seperti pengen rajin berolahraga, rajin membaca buku, rajin melakukan ibadah harian, atau rajin beribadah, dan seterusnya. Tetapi itu semua gagal di tengah jalan. Billy Graham pernah berkata demikian. Kerinduan itu cuma 5%. Tetapi tindakan untuk mewujudkan kerinduan itu butuh 95% tindakan. Artinya segala kerinduan, keinginan, dan resolusi kita untuk melakukan sesuatu itu hanya 5%. Kita butuh kegigihan, tekad, dan bertindak sebesar 95% untuk menyelesaikannya. Nah, hari ini, pada momen Paskah ini, dengan kita meneladani sikap gigih yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong kita semua untuk memulai kembali apa yang sudah kita mulai. Mari bangkit kembali dan menyelesaikan semua itu dengan kegigihan. Dan kita dapat berkata, seperti yang Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan roti dan anggur, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ibu, bapak, saudari, mari kita akan siapkan roti dan anggur untuk kita boleh melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Mengingat karena kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kita semua. 2000 tahun yang lampau, Yesus datang ke dunia, menderita, mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Alkitab mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Seraya sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti bersama-sama yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita masing-masing bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita masing bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bumi karya terbesar dalam hidupku. Yes, Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau oh Yesus Tuhan, terima kasih Kaulah yang luar biasa, Kaulah yang hebat, kasih-Mu luar biasa. Kau memberikan kami hidup yang kekal, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memelihara hidup kami, yang selalu berjalan dengan kami. Tiada Allah yang seperti-Mu. Kasih-Mu kami nikmati, kasih-Mu kami nikmati Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya besar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kalau kami bisa bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Yesus yang hidup itu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengalami perubahan dalam hidup kami.
oleh karena tubuh dan darah-Mu yang mahal itu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan dan kasih setia-Mu yang memimpin hidup kami dari hidup yang biasa menjadi hidup yang luar biasa, mengenal akan Engkau. Kami berterima kasih untuk hari ini, kalau kami boleh bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.